Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa tahirina tayyibin wa ashabil ghurri yamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-akhiba'il a'izza rahimakumullah. Ibadallah, fi hadhihi munasabati sa'idah wa bimisli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullahi subhanahu wa ta'ala ayahdina ila siratil mustaqim, amin, wa yudkhilana minal muttaqin wa yaj'alana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil. Yang saya cinta, yang saya muliakan, kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang sama kita cinta dan kita muliakan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Endit, begitu juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Muhlas, Kiai Ihya, dan juga segenap jajaran para pengajar, para ustadz, wabil khusus Al-Ustadz Nuryadi, Al-Ustadz Epul, Al-Ustadz Iwad, Al-Ustadz Ndo, Ustadz Ari, begitu juga Al-Ustadz Sahru, dan segenap jajaran para ustadz, para kiai yang lainnya, wabil khusus guru kita semua yang sama kita cinta dan kita muliakan, akhirna al-fadil ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah Sayyidina Mahbub Al-Habib Ja'far bin Mahdal Al-Attas. Kita doakan semoga segenap jajaran para ajengan, para ustadz, para kiai, begitu juga para habaib kita, mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, dan diberikan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan ini juga saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, wabil khusus Ketua DKM Haji Kusnadi, dan juga salam yang istimewa ini saya sampaikan kepada Ikatan Pemuda Cidahu. Mudah-mudahan semua segenap panitia penyelenggara yang mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya, pikirannya demi kelancaran kesuksesan acara pada malam hari ini, kita doakan semoga beliau semuanya mudah-mudahan segala jerih payahnya diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, salam istimewa tidak lupa juga saya sampaikan kepada qari kita yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita semua.
yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Encep. Kita doakan semoga beliau mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah. Dan juga salam istimewa ini tidak lupa kepada segenap yaitu para aparat pemerintah kita, dari mulai RT, RW dan lain sebagainya yang hadir bersama kita. Terakhir, salam yang paling spesial ini saya hadiahkan kepada segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda-pemudi Islam umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang amat sangat besar. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, saudara. Tempat ini begitu mulia, tempat ini begitu agung, tempat ini begitu berkah. Bahkan Pak Bu, saking berkahnya tempat ini, saudara, dulu ada seorang wali. Beliau adalah seorang wali yang sangat besar, pengarang kitab Maulid Simtuduror. Kitabnya sering kita baca di mana-mana tempat, saudara. Beliau pernah mengatakan di hadapan umat Islam pada saat itu, saudara, segenap umat Islam sedang merayakan Maulid Nabi, sedang bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan, saudara. Mereka umat Islam sedang membaca sejarah Nabi, membuka riwayat hidup Nabi, saudara. Sebagaimana halnya pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau seorang wali, saudara, seorang ulama besar. Beliau mengatakan di hadapan umat Islam, kata beliau, majma' ma masilu fi simal aujanu. Beliau katakan sesungguhnya tempat ini, kata beliau, adalah tempat yang agung, tempat yang indah, tempat yang berkah, yang tidak akan pernah ada bandingannya, saudara. Luar biasa. Beliau katakan tempat ini indah, tidak akan ada bandingannya, saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah tempat ini indah karena ada orang kaya di dalamnya? Bukan, saudara. Apakah tempat kita pada malam hari ini menjadi indah karena jumlah yang hadir banyak? Bukan, saudara. Apakah tempat ini indah karena, saudara, kita berkumpul di tempat ini membawa harta, tahta, mutiara? Bukan, saudara, bukan. Tempat ini menjadi indah, tempat ini menjadi berkah. Qad ahrim ali hadur bihal mustafa malu mahlul gula. Tempat ini menjadi indah, tempat ini menjadi berkah. Bukan ada orang kaya di dalamnya, bukan ada pejabat di dalamnya, akan tetapi menjadi indah, menjadi berkah lantaran yahdur bihal mustafa, karena Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, hibail kiram, bahkan gak sampai di situ, saudara. Walaupun Nabi Muhammad gak bisa kita lihat dengan mata kita, saudara, akan tetapi kata Habib Ali, yahdur bihal mustafa malu mahlul qulub. Nabi Muhammad hadir di setiap hati umat Islam yang merayakan peringatan Maulidnya, saudara-saudara. Makanya Allah jadikan tempat ini tempat rahmat, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya ampunan, saudara. Makanya Allah pilih kita semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semua yang hadir di tempat ini, saudara, adalah manusia-manusia pilihan Allah. Kita semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan maghfirahnya,
mendapatkan ampunannya saudara, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa diampuni oleh Allah, salah dimaafkan oleh Allah, penyakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bahkan saudara, saking mulianya tempat ini, saking indahnya tempat ini saudara, suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kita semua, membanggakan majlis maulid Nabi di hadapan para malaikat-malaikatnya saudara. Saya tanya, kumpulan kita pada malam hari ini dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Saya tanya, bagus gak? Ayo jawab yang kompak, bagus gak? Indah tidak? Berkah tidak? Alhamdulillah. Ada yang nanya, Habib, jangan sembarangan dong. Mana ada majlis maulid Nabi dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya? Mana buktinya Habib? Mana dalilnya Habib? Jangan asal ngomong aja, Habib. Saya tanya, yang ngomong seperti itu ada apa enggak? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Tahun depan boleh enggak? Enggak boleh. Tega semua. Sebelum saya jawab, saya mau tanya semua, siap lanjut? Siap buat ngaji? Siap ta'zim? Siap khusyuk? Semua angkat tangannya semua dengan semangat. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa barik alaih wa ala alih. Saudara, saya ngomong majlis maulid Nabi seperti halnya pada malam hari ini dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Bukan asal ngomong saudara. Ini berdasarkan hadis sahih Muslim saudara, yang diriwayatkan oleh Imam Muawiyah ibn Sufyan saudara, di mana beliau berkata, suatu waktu, suatu ketika Nabi SAW datang saudara kepada para sahabat yang sedang berkumpul. Jadi pada saat itu ada sekelompok sahabat, ada kelompok sahabat yang ketika itu ditanya oleh Nabi SAW. Nabi katakan, apa kata Nabi? Ma ajlasakum. Kata Nabi, apa yang membuat kalian berkumpul pada saat ini? Kata Nabi, hei para sahabat, apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Apa yang membuat kalian bersatu di tempat ini? Katakan kepada kami, katakan kepada saya, kata Rasulullah. Akhirnya para sahabat saat itu saudara menjawab, ya Rasulullah, jalasna nazkurullah wa nahmaduhu. Kami ini berkumpul di tempat ini ya Rasulullah untuk berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahadanil Islam, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, saudara. Kemudian para sahabat kemudian melanjutkan perkataannya, saudara. Kata sahabat, "Oman nabihi alaina." Dan kami berkumpul di tempat ini, kami duduk di tempat ini untuk bersyukur atas semua anugerah yang Allah berikan. Subhanallah. Jadi, saudara, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat saat itu, apa yang membuat kalian berkumpul? Kata sahabat, kami ini kumpul ya Rasulullah untuk berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan juga atas anugerah yang Allah berikan. Kemudian Rasulullah saat itu bertanya kembali, wallahi, apakah hanya itu? Bersumpahlah, wallahi, demi Allah, apakah hanya karena itu kalian berkumpul, hai sahabat? Bukan karena yang lain. Subhanallah. Para sahabat bingung, Pak. Para sahabat bingung, Bu. Karena Rasulullah mengajak sumpah. Sampai Rasulullah berkata, wallahi, dan demi Allah, apa hanya karena itu saja? Biasanya kalau Rasulullah sudah mengatakan sumpah, saudara, ini ada sesuatu yang besar. Ini ada kabar yang besar. Makanya para sahabat aneh, bertatapan wajah. Ada apa dengan Rasulullah? Seakan-akan Rasulullah nggak percaya dengan jawaban dari para sahabat, saudara.
Kata para sahabat, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, kami berkumpul hanya karena kami ingin berzikir kepada Allah. Hanya kami ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Hanya kami ingin bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan. Subhanallah. Oh, ada yang nanya lagi, Be. Itu kan gak disebutin majelis maulid, Be. Itu kan gak disebutin maulidnya, Be. Para sahabat hanya menjawab berzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat Islam, dan bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Mana majelis maulidnya, Habib? Jangan bohong. Masya Allah. Pak, saya pengen garis bawahin tentang maulid ini, Pak. Karena zaman sekarang banyak orang yang main logika-logikaan, sudah. Ada satu penyanyi dangdut, saudara. Dia ngomong, wah maulid ini begini, maulid itu begitu. Maulid bukan syariat ngapain, dihadiri dan lain sebagainya. Maulid itu bukan keutamaan dan lain sebagainya. Ada, saudara. Ada sebagian kelompok-kelompok di luar sana anti maulid Nabi. Ada, saudara. Makanya sama-sama kita ingatkan kembali bahwa majlis maulid Nabi, saudara, sangat indah di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah ngajak sumpah kepada para sahabat. Apakah hanya karena itu? Karena zikir atas nikmat Islam, karena bersyukur atas nikmat Islam dan juga anugerah. Kata sahabat, betul, nah, hanya itu saja. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saudara? Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, para sahabat, ja'ani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku, ahbarani, memberikan kabar kepadaku, yuhabikumul malaika, bahwa kalian yang sedang berkumpul untuk berzikir, untuk bersyukur, kalian dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya, saudara. Subhanallah, saya tanya saudara, dibanggakan di hadapan malaikat bagus gak? Indah tidak? Berkah tidak? Lalu pertanyaannya, Habib, maulidnya di mana? Saudara, kalau kita lihat hadis, lihat juga hadis yang lainnya, saudara. Yang dimaksud anugerah kan banyak, saudara. Saya tanya, diberikan sehat walafiat, anugerah bukan? Jawab yang kompak, anugerah bukan? Diberikan rezeki yang banyak, anugerah bukan? Diberikan panjang umur dalam taat dan ibadat, anugerah bukan? Diberikan istri yang solehah, anugerah bukan? Diberikan saudara suami yang soleh, anugerah bukan? Anugerah bukan? Catat baik-baik, tidak ada anugerah yang lebih agung, tidak ada anugerah yang lebih hebat, yang lebih indah, yang lebih utama, terkecuali anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang paling agung adalah lahirnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saudara, berdasarkan hadis tersebut, kita ini kumpul di tempat ini, saudara, untuk berzikir kepada Allah, betul, mengingat Allah, betul, dan bersyukur kepada Allah, betul, bersyukur atas nikmat Islam, betul, bersyukur atas anugerah Allah, terkhusus anugerah yang diberikan oleh Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan saudara, Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bersyukur, saudara, untuk bergembira. Di mana Allah nyatakan, Qul, kata Allah, katakan kepada segenap kau punya umat Islam, ya Muhammad. Katakan, dengan adanya anugerah Allah dan adanya karunia Allah, adanya rahmat Allah, maka hendaklah kalian semua bergembira. Alhamdulillah. Bagaimana tidak bergembira, saudara? Sedangkan lahirnya Nabi Muhammad memberikan keistimewaan bagi seluruh alam semesta ini, saudara. Betul? Betul? Pak, kalau Nabi Muhammad gak lahir, zaman jahiliyah sampai sekarang masih ada. Kenapa? Kejam, Pak, zaman jahiliyah itu. Perempuan-perempuan, saudara, tidak dianggap lagi seperti manusia. Mereka dianggap seperti binatang. Mereka dianggap seperti hewan.
Bahkan kalau ayah saat itu di zaman jahiliyah, kalau melahirkan anak perempuan takut, mereka nangis, mereka khawatir. Karena anak-anak perempuan pada saat itu, saudara, mereka diperjualbelikan. Mereka boleh diperkosa oleh siapapun, saudara, boleh disetubuhi oleh siapapun, dijual belikan, tidak dihargai, layaknya binatang, saudara. Saya tanya, hei perempuan, kalau kalian dipandang seperti binatang, rela tidak? Ridho tidak? Kalau kalian dicambuk, dihinakan, ridho tidak? Rela tidak? Tapi berkat Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad memberikan perubahan yang signifikan, saudara. Perempuan-perempuan dianggap hebat, dinilai hebat. Bahkan tanpa seorang perempuan, anak-anak tidak akan menjadi tumbuh dewasa yang lebih baik, saudara. Karena dikatakan bahwa perempuan itu adalah madrasatul ula. Mereka adalah didikan yang paling utama, didikan yang paling bagus untuk anak-anak mereka. Saking Rasulullah memuliakan para perempuan, auratnya ditutup dalam syariat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Makanya saudara, Rasulullah itu Allah lahirkan, saudara, di atas muka bumi ini, gak lain dan gak bukan Rasulullah dengan membawa kepribadian yang amat sangat baik, saudara. Rasulullah lahir ke muka bumi ini dengan pribadi yang baik, dengan pribadi yang sempurna, dengan akhlak yang sempurna, saudara. Saking sempurnanya akhlak Nabi, Allah yang menginformasikan langsung dalam Al-Quran Al-Karim. Faqala ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Allah sendiri yang berfirman, saudara. Kata Allah, dan engkau sungguh ya Muhammad, engkau betul-betul memiliki kepribadian yang amat sangat baik. Bahkan saking sempurnanya kepribadian Nabi, saking sempurnanya akhlak Nabi, para ulama-ulama kita membuat kitab, saudara, ditulis dalam kitab-kitabnya. Seperti halnya contohnya di dalam kitab Maulid Ad-Diba, saudara. Dalam kitab Ad-Dibai yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, saudara. Di sana dituliskan bahwa andai kata, Bu, kalau kita ini mau catat tentang bagaimana akhlak Nabi, kalau mau catat bagaimana kepribadian Nabi, itu kalau kita pohon jadikan pena, lautan kita jadikan tinta, saudara, langit kita jadikan kertas, itu semua andai kata ditulis untuk menulis kepribadian Nabi, gak akan pernah cukup, saudara-saudara. Kenapa? Saking sempurnanya akhlak Nabi, saudara. 1 jam ceramah, demi Allah Pak, gak akan pernah bisa cukup untuk bagaimana menceritakan tentang akhlak Nabi. Saking sempurnanya akhlak Nabi, saudara. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi, saking mulianya akhlak Nabi. 1 malam ceramah sampai mulut saya berbusa. Gak akan pernah ada kehabisannya dalam menggambarkan akhlak Nabi, saudara. Seumur hidup kita pun tidak akan ada kesudahannya di dalam menggambarkan kepribadian akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad, bahkan jauh sebelum kita lahir, bahkan lebih jauh lagi sebelum Nabi lahir, saudara. Sebelum Nabi Muhammad lahir di atas muka bumi ini, bahkan kemuliaannya saja sudah Allah tunjukkan ketika zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Saudara, Nabi Adam suatu ketika pernah berbuat dosa, betul? Dalam riwayat diceritakan, saudara, dalam Musnad Abdul Razak, saudara, diceritakan bahwa Nabi Adam pernah berbuat 1 kesalahan. Dengan 1 perbuatan salahnya di dalam surga yang membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, saudara-saudara. Kemudian di muka bumi ini Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah sampai 350 tahun, saudara-saudara. Beliau diturunkan di bawah kaki gunung Himalaya, berpindah-pindah tempat, saudara, untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, sampailah di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke Makkah, amin. Amin ya Rabbal. Begitu beliau masuk di Mekah, saudara, selama 350 tahun, beliau akhirnya masuk ke Mekah, mengangkatkan tangannya, berdoa kepada Allah, mohon taubat kepada Allah.
ya Allah, ya Rab, ya Allah, wahai Tuhanku, terimalah taubatku, terimalah taubatku, berikanlah aku ampunan bihaqi Muhammadan, dengan haknya Muhammad ya Rab. Subhanallah. Selama 350 tahun di Mekahlah Nabi Adam diterima taubatnya. Itu pun lantaran dengan menyebut bihaqi Muhammadan. Itu pun karena beliau menyebut nama Muhammad. Ketika Allah saudara terima taubatnya, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kaifa arafta bi Muhammadan? Bagaimana kau tahu dengan Muhammad? Bagaimana kau bisa tahu dengan haknya Muhammad? Sedangkan aku belum ciptakan Muhammad. Wahai Adam, dari mana kau tahu dengan kemuliaan nama Muhammad? Dengan kemuliaan nama, keagungan nama Muhammad? Nabi Adam menjawab, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, aku teringat ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan ruhmu ke dalam jasadku, ke dalam tubuhku. Kemudian aku angkat kepalaku, aku lihat ya Rabb, setiap tiang aras tertulis nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Fa'alimtu, makanya aku tahu ya Allah, karena itulah aku teringat ya Allah, tidak akan pernah ada satu nama yang kau sandingkan di sebelah namamu, kecuali nama tersebut adalah nama makhluk yang teristimewa bagimu ya Allah. Kemudian kata Allah, sudaqtah, betul wahai Adam, ana akhabul khalqi alayya, aku sungguh cinta kepada Muhammad, aku sungguh cinta kepada Muhammad, dan kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Saya tanya, kalau begitu Nabi Muhammad mulia tidak? Nabi Muhammad indah tidak? Saya tanya, keindahan Nabi, saudara, karunia siapa? Jawab yang kompak, keindahan Nabi, keberkahan Nabi, saudara, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, anugerah siapa? Jawab yang kompak, anugerah siapa? Anugerah siapa? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Allah berikan kepada kita, saudara, makhluk yang agung, makhluk yang paling mulia. Bagaimana mungkin lisan kita tidak mau memujinya? Bagaimana mungkin lisan kita tidak mau menyebut namanya? Sedangkan seorang nabi maksumun, terpelihara dari dosa, tetap menyebut nama Muhammad jauh sebelum nabi dilahirkan, saudara. Seorang nabi, Nabi Adam berbuat satu kesalahan, padahal seorang nabi terpelihara dari dosa, tapi beliau tetap menyebut nama nabi dan Allah terima taubatnya. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sudah? Kita bukan seorang wali, kita bukan seorang nabi, jauh dari kata alim, saudara. Bahkan kita sering melupakan syariatnya, sering jauh kepada Allah. Salat sering kita tinggalkan, ngaji sering kita tinggalkan, madrasah sepi, masjid sepi, jauh dari syariat Islam, saudara. Lalu kamu bangga dengan dosamu, dengan maksiatmu. Nabi Adam, saudara, satu perbuatan salahnya 350 tahun Allah terima taubatnya. Satu kali perbuatan salah. Kita sebagai umat Nabi, bukan satu kali perbuatan salah, saudara. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Bukan satu kali, puluhan kali, ratusan kali, jutaan kali kita berbuat salah kepada Allah, saudara. Bagaimana mungkin, saudara, kita akan sombong dengan diri kita? Gak mau kita muliakan Nabi kita, gak mau kita mengagungkan nama Nabi kita, saudara. Siapa yang akan selamatkan kita kelak di akhirat? Siapa? Sawah kita, tani kita, emas kita? Bukan. Yang akan selamatkan kita adalah Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.